gitu. Berarti kamu sadar itu cuma kepala doang gitu. Ya, Tapi kan kalah sama mistis gitu iya, ya sih gitu. banget sih. Halus banget dan ada bicaranya juga halus. Nggih, wonten apa Ibu? Ingin tahu kehidupan penghuni vokasi? Daripada mati penasaran, dengerin kita aja yuk di Kicauan Praktisi Podcast Perhub Santai. Halo praktisi, kembali lagi nih di Pops Podcast Perhub Santai. Jadi gimana nih kabarnya teman-teman? Pastinya harusnya dengan kabar yang baik-baik saja, dengan keadaan tubuh yang sehat. Meskipun di era pandemi seperti ini, kita harus benar-benar ngejaga protokol kesehatan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa buat jaga protokol kesehatan. Jadi di Pops atau Podcast Perhub Santai pada kali ini berbeda dengan episode sebelumnya. Karena episode sebelumnya itu pembahasan itu kayak berat-berat banget tentang kehidupan kampus atau tentang kampus kita sendiri, yaitu vokasi UB. Tapi di podcast kali ini, di Kicauan Praktisi episode keempat, kita membahas topik Who are those around us? mantap. Who are those Around us. Who are those around us? Seperti itu. Oke, karena sebentar lagi nih mendekati tanggal 31 Oktober itu bertepatan dengan acara atau event Halloween kan. Jadi topiknya gak jauh-jauh tentang Halloween ataupun hal-hal yang horor seperti itu. Jadi sebelum kita mulai obrolannya, alangkah baiknya itu kita kayak kenalan gitulah, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau udah disayang jangan ditinggal seperti itu ya. Oke, gak apa-apa meskipun agak garing ya, gak apa-apa. Oke, kenalin, nama aku Chandra Pramana Putra dari Public Relations angkatan 2020. Kemudian di sini aku nggak sendirian, ada partnerku yang bernama Najwa, Putri Najwa Lina dari Akuntansi 2021. Dan kita kedatangan narasumber yang keren-keren banget. Boleh berkenalan Kak? Ya boleh. Namanya sama kenalin, aku Naza Dewi Agusta dari Prodi Public Relations. Kakaknya? Oke, dan aku Nikita Prismayanti dari Prodi Sekretaris Angkatan 2020. Oke, gimana nih praktisi? Kan kita sekarang lagi pekan santai di UTS. Pastinya cocok banget nih kita sambil dengerin podcast Perhub Santai ini untuk nemenin hari-hari ini para praktisi dan para maba-maba vokasi juga, dan para mahasiswa lama juga bisa dengerin podcast yang seru banget. Dan tentunya dengan topik yang keren sekali, yaitu Who Are Those Around Us. Dan oke, kita bisa langsung mulai nih tentang, mungkin dari narasumber pertama kali bisa ceritain based on experience-nya tentang mungkin sesuatu atau kejadian yang dialami. Mungkin ya, dari kejadian horor seperti iya. kan Halloween tuh banyak lagu. Ayo. Iya. Mungkin dari Kak Nazar dulu bisa. Justin aja dulu. Oh Yusti. Oke. Nazar terlalu Kak takut Yusti. berarti ya sekarang. Iya, Yusti. Boleh Kak Yusti cerita. Oke, kalau aku sih sebenarnya nggak pernah yang terlalu sering gitu kan kejadian horor. Tapi Astagfirullahaladzim. Ini kalau pakai lanjut. Lanjut. Gak apa-apa. oke. Tapi dulu waktu kecil itu aku pernah dengar suara-suara orang nangis gitu. Cuman kalau di kepercayaanku itu ada namanya sendiri gitu loh. Jadi itu tuh kayak benar-benar bukan orang biasa yang nangis. Soalnya pas banget di situ tuh perempatan, di mana perempatannya itu sering banget orang-orang kecelakaan kayak gitu. Berarti kayak tumbal gitu. Atau Iya, kurang lebih seperti itu. itu orang yang nangisnya itu cowok, cewek, usia muda, tua, atau balita, atau bayi? Nah, karena aku masih kecil itu kan kurang tahu ya yang mana Iya. nangis cowok, nangis cewek. Karena cowok kan jarang nangis ya. Ya kadang nangis kadang enggak sih. Iya, jadi kayaknya itu tuh nangis-nangis cewek gitu, dan itu serem banget sih. Soalnya masih kecil kan. Jadi sekarang tuh trauma gitu loh kalau ada orang nangis. Nah udah nih Kak Yusti ya, berarti sangat amat seram sih kalau semisal kita enak duduk di perempatan gitu tiba-tiba ada yang nangis. Iya. Aduh, gak kuat aku. Sekarang lanjut ke Mungkin dari Nazar. Kak Nazar. Iya. Kalau aku sih emang dari kecil itu udah banyak yang gangguin ya Pram. Nah salah satunya seperti ketika aku ambil minum. Nah dulu kan memang rumah aku tuh di desa, dan di belakang rumah itu ada kayak hutan-hutan. Nah jadi aku tuh anaknya memang pemberani banget. Setiap mau ambil makan atau ambil minum di dapur aku selalu ambil sendiri. Nah ketika aku ambil minum itu, tiba-tiba ada yang manggil aku kayak adek kayak gitu. Terus akhirnya aku langsung noleh ke belakang.
ada omnya nyari apa, nyari siapa gitu kan. Terus akhirnya omnya cuma senyum-senyum aja, dan wajahnya tuh bener-bener mulutnya tuh Kayak lebar aku. banget, Mulutnya merah kayak aku. dan itu hanya kepala aja melayang. Kepalanya tuh kayak retak-retak, banyak Aduh. darahnya. Aku nggak tahu dia habis kenapa, dan dia hantu apa aku belum tahu waktu itu. Dan aku juga belum tahu kalau dia tuh hantu atau bukan, karena aku anggapnya juga manusia gitu. Terus akhirnya sudah aku ceritain ke mamaku, dan mamaku takut kan. Terus akhirnya aku kayak, oh berarti itu bukan manusia biasa, oh mungkin itu makhluk lain. Tapi ya aku diusahain sama mamaku buat nggak takut lagi sih gitu. Berarti kamu sadar itu cuma kepala doang gitu. Ya memang bener-bener kepala aja, dan hanya melayang di Dan atasku. kamu jelas gitu ngeliatnya. Iya memang. Ah, Jelas banget, aduh. Sering juga kayak gitu Kak. Iya, bahkan sampai sekarang juga. Bahkan kalau sekarang sih lebih parahnya seperti kayak hantu genderuwo. Nah, Genderuwo itu yang besar banget, kayak ngejar-ngejar juga pernah. seriusan Aku juga ngejar? Kelihatan Iya, wujudnya gitu. iya. Terus aku juga pernah diajak ke dunia mereka, kayak dunia yang bener-bener kosong dulu zaman Belanda gimana juga pernah. Jadi aku sempat kehilangan kesadaran, tapi aku masih dilihat. Kalau misalnya kamu melihat aku nih, Iya. kamu lihatnya aku masih hidup, tapi aku diem aja, aku dibengong dan nggak berkutik sama sekali. Padahal aku lagi jalan-jalan di dunia lain gitu. Aku agak merinding sih, tapi ya apa ya, berarti kan sampai sekarang tuh, berarti dalam kutipan Kak Naza nih bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kita gitu ya. Ya bisa dibilang sih Kayak gitu. gitu. Oh gitu. Nih kalau menurut Kak Najwa sendiri apa nih ceritanya? Mungkin Kak Najwa sendiri punya pengalaman? Enggak sih, kalau aku dulu emang aku pernah kerasukan pas waktu kecil ya, pas sore-sore gitu. Terus kayak tiba-tiba nggak sadar, terus aku kayak marah-marah. Terus sama orang tua aku kayak langsung kayak dimintain doa gitu, terus disiram pakai air gitu. Terus ya kayak nggak sadar aja, capek gitu kalau habis itu. Udah sih, cuma gitu aja. Begitu aja. Iya, terus dulu kan aku boarding juga. Ah. Terus pas waktu boarding juga kayak banyak yang nyeremin. Tahu juga kayak boarding kan mungkin ada suatu tempat yang mungkin kurang rapi, kurang bersih. Nah, itu pasti selalu ada yang kayak gangguin, entah itu yang lewat, entah itu apa barang yang rusak kayak gitu. Ya, tapi udah biasa sih. Kalau aku sendiri ya, Nas, Yus, dan Najwa, Ya, mungkin nggak pernah sih dilihatin secara jelas. Tapi aku pernah tuh digodain seringnya. itu di mana tuh? Di rumah. Di rumah. Cewek pasti. Iya, cewek kayak. Dia suka kamu. Aduh, agak serem ya disukai buntu ya. Iya. Jadi tuh biasanya ini dulu sih waktu SMP sampai SMA kelas 2 biasanya itu. Jadi kan aku SMP tuh tidur sama nenek di kamar. Itu biasanya kalau nenekku tidur aku nugas itu di meja belajar. Itu di kamarku itu kan depannya pas dengan teras rumah. Jadi di teras rumah itu ada kursi 2. Itu kursinya biasanya ada yang deret. Seriusan? Kayak gitu. geser gitu. Iya, kayak digeser sama orang gitu kayak. Nah, kayak gitu tapi suaranya gitu. Ya, iya. Terus habis itu ada yang ngetok pintu itu biasanya jam 10 atau enggak 11 ke atas biasanya. Kalau misalnya ada itu aku udah denger, aku pasti tidur sih. Nggak peduli dengan tugas atau PR, ya terserah lah yang penting aku tidur. Ya daripada aku nanti daripada gak kuat nanti ya. Oke nih, mungkin dari Kak Naza nih ya, kan tadi pernah cerita bisa melihat om yang nggak ada kepalanya itu mukanya retak-retak. Terus kutipannya bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat, seperti itu indigo lah kata orang-orang gitu ya. Itu Kak Naza ada penyesalan tersendiri nggak di dalam tubuhnya atau dalam dirinya Kak Naza gitu? Aduh, aku nyesal kok misalnya gitu. Itu pernah nggak? Dulu sih waktu SD ya, itu juga sempat pernah kayak takut, bener-bener takut banget. Terus kata mama, ya udah nggak apa-apa, itu justru keberuntungan kamu. Nggak semua orang tuh bisa milikin apa yang kamu punya, tapi kamu juga udah punya, tanpa kamu minta kamu udah punya. Jadi kamu udah santai aja, cuek aja, jangan terlalu dimasukin atau jangan terlalu dipikirin banget. Iya, seperti iya. itu. Oh ya, itu Terus siapa nih? Cie. Kalau- Aku dulu ya, Iya, iya. ntar lagi kamu ya kan Iya. gantian. Aku lagi kepo sama Kak Isti. Kalau Kak Isti kan waktu kecil udah denger suara nangis lah. Itu kayaknya momen paling epic lah
udah kecil malah didengerin kayak gitu ya di perempatan apalagi itu. Kak Isti nyesel nggak atau malah seneng kayak Kak Naza atau malah bersyukur udah pernah menjalani pengalaman yang nggak semua orang bisa alamin itu? Oke, kalau aku pribadi sih sebenarnya karena orangnya itu aku tuh takut banget kan sama hal yang kayak gituan. Jadi itu tuh bener-bener trauma. Terus jadi kayak waktu kecil aku harus kalau setiap mandi itu tuh harus diantar gitu. Padahal kamar mandinya kan deket banget. Tapi itu deket perempatan yang tadi. Gitu. Terus jadi setiap apa-apa itu harus diantar gitu. Jadi kayak menurut aku itu tuh kayak bikin trauma gitu loh. Cuman ya benar kata Kak Nazo tadi gitu, harusnya itu tuh kayak bikin kita semakin berani gitu nggak sih sama hal yang kayak gituan gitu sih. Jadi adaptasi gitu ya? Iya betul. Terus kan Kak Naza kan bisa kayak gitu ya, kayak punya kemampuan gitu lah. Nah itu biasanya kayak kemampuan kayak gitu kelihatan itu di mana sih Kak? Maksudnya ada mungkin tempat spesifik yang mungkin kurang rapi kayak gitu? Atau di sini? Munculnya, iya. Aku pernah lihat itu di kamar mandi ya. Kamar mandi kan ketika waktu itu kakakku tuh sempet habis lahiran tuh ya. Nah kalau udah lahiran kan pasti ngalamin masa nifas ya. Nah nifas itu kan berhari-hari ya, 40 hari ya. Nah itu tuh aku tiba-tiba kayak lihat ada cewek itu rambutnya panjang, kulitnya putih banget, wajahnya pucat, giginya panjang juga. Gimana panjangnya? Mungkin Kayak taring gitu? Ya, kayak taring taring. gitu. Dan dia tuh itu loh Pram, ke kamar mandi sambil tidurnya tengkurap dan aku nggak tahu dia ngapain. Ternyata waktu dia noleh ke aku, mulutnya tuh banyak darahnya gitu. Jadi dia tuh kayak bersihin darah-darah nifas itu yang kurang bersih untuk disiramnya, dia yang ngebersihin Kayak gitu. Dracula mungkin ya? Mungkin kayak seperti itu. Itu real dia tengkurap sambil jalan atau gini? Iya, sambil tengkurap sambil jalan juga sambil lidahnya jilat. Kayak gitu nih. Jadi dia waktu ada aku langsung dia noleh, langsung gitu nolehnya, aku langsung kaget kan. Kamu teriak nggak? Enggak, terus aku nanya, kamu ngapain? Enak gitu aja sih. Dia bilang enak gitu. Itu berarti dapat disimpulin makhluk yang kayak begituan tuh aku pernah denger ya ini. Itu biasanya suka sama darah atau enggak tempat-tempat yang lembab gitu, itu benar nggak sih? Betul. Tempat yang kotor juga, berair, itu juga dia suka banget sama air, apalagi airnya ada ikannya, air terjun, jadi bunyi kericik-kericik tuh dia tuh suka banget gitu loh. Bukan dia gitu ya? Iya. Nah, apalagi yang kos-kosannya punya kamar mandi dalam. Waduh. Mudah banget. Iya sih. Itu seriusan mudah. Mudah banget. Seriusan? Iya, kayak tempat sampah kamu bekas makan nggak kamu buang, kamu tinggal di kamarmu itu dia yang makan sisanya. Oh gitu. Wah, ini buat teman-teman yang di rumah nih, makanya sering jaga kebersihan gitu. Iya, betul, Dari ya. kamar mandi harus digosok gitu, jangan sampai licin, takut jatuh dan takut ada itu juga gitu. Jangan lupa nutup keran, takut banjir bisa juga. Tapi buat itu juga seperti itu. Oke, mungkin aku dari Kak Yusti sendiri, tahu nggak tempat yang paling yang biasanya didatengin itu? Tahu sih, kalau bener kata Kak Najwa tadi, tempatnya itu sebenarnya kalau hantu itu sebenarnya kan ada di mana-mana. Mungkin di sini di tempat kita syuting ini dia ada juga sebenarnya. Cuma bener banget di tempat yang lembab tadi gitu. Jadi kalau yang kos-kosannya berantakan gitu kayak Kak Pram. Kamu kok bisa tahu kos berantakan? Enggak dong, aku rajin serius. Ya, jadi itu tuh pasti banyak banget hantunya gitu, kayak ya hal-hal berbau mistis gitu. Soalnya ya di kos-kosanku sih lumayan Horor juga. Horor juga. Si gura-gura ya, horor. Iya, betul. Iya, kita Kita juga tim si gura-gura. Iya, tim si gura-gura. Kamu di mana? Sidoarjo. Jadi by the way guys, sedikit klarifikasi, kos-kosan saya tuh bersih. Tanya aja ke mama saya nanti kalau mama saya nonton. Seriusan bersih dong. Oke, mungkin aku mau nanya lagi nih ke Kak Yusti ya, habis itu tanya aja. Gantian dong. Kak Yusti, kan tadi pernah cerita waktu kecil ada bisa dengar suara orang nangis gitu di perempatan. Ada nggak sih yang akhir-akhir ini atau udah masuki usia anak-anak, remaja ataupun sampai saat ini tuh punya pengalaman yang paling menakutkan itu? Ada nggak? Ada sih. Itu waktu aku masih di rumah, masih di Bali, itu
di kamar loh padahal. Oh Bali, berarti Iya. kental sama mistis gitu ya Iya, sih gitu. Banget sih, karena kan kental banget kan. Ah. Jadi awalnya itu tuh kayak lemarinya itu bunyi gitu kan, Bunyi kayak sendiri. di tek 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 gitu Ada kan. yang ngetok? Iya. Cuman namanya manusia kita kan nggak peduli ya. Ya udah Iya. mungkin itu suara genteng atau suara yang benerin apa gitu. Iya. Itu nggak sekali doang suaranya. Jadi kayak berkali-kali. Abis itu ya kita pasti kepo dong. Ini suara apa sih? Masa nggak selesai kayak gitu. Terus aku tanya dong sama ibu aku. Dan itu katanya di sebelah tuh nggak ada yang benerin kan. Terus oh ya udah. Abis itu pada suatu hari itu sempat kayak kejadian di mana lagi tidur itu tuh dibisikin. Seriusan? Iya Kayak serius. gimana? Kayak "Shh, shh," kayak gitu. Oh diganggu? Iya benar. Ini aku merinding kan. Habis itu ya udah, terus itu tuh jam 3 pagi kan. Oh jam 3 pagi? Iya, jam 3 pagi. Aku kira jam 7 malam loh. Kira jam 12. Iya gitu, ternyata jam 3 pagi. Iya, jam 3 pagi kan, itu jam-jam rawan banget kan. Nah, habis itu aku langsung kayak, namanya juga aku nggak mau meribetkan orang lain. Jadi aku tidur tuh, aku paksain tidur. Dan ternyata itu nggak bisa, kayak terus kebayangkan. Akhirnya aku lapor ke ini, ternyata itu emang ada sih. Kayak emang beneran ada sesuatu, nggak halusinasi aku kayak gitu. Jadi agak merinding gimana gitu ya, apalagi Aku aja cerita tuh tidur. merinding guys. Kena vibes sih. Iya, nah, jadi itu ya menurut Kak Yusti ya, apalagi nanti semisal Kak Yusti waktu itu bangun terus melihat gitu, Wah, itu serem tuh. Penasaran nih. iya Kak Nasa Ya ya. udah. Aman nih. Oke nih, kalau Kak Naza nih yang paling menakutkan kan tadi tuh cerita yang bisa diajak ke zaman timur, alam yang beda Alam yang gitu. beda. Itu hal yang paling menakutkan itu atau ada yang lebih menakutkan lagi atau gimana? Ada nggak? Ada sih, kamu tahu hantu Banaspati nggak? Tahu. Oh yang api Yang tuh. api. Iya, yang api itu bener-bener jahat banget tau. Itu pernah ngeliat langsung. Iya, jadi ketika ada Banaspati itu kan rumahku juga yang sekarang. Rumahku juga tuh kan ada kayak taman gitu, taman bermain kan. Emang dari perumahannya udah dapet taman bermainnya kan. Nah, situ ada banyak banget, ada kuntilanak, anak-anak, pocong, Aduh. ada semua. Nah, Berarti kamu pernah ngabsen gitu atau gimana? ya kalau aku keluar ya mereka langsung hai. Aduh, ya Allah. Kadang mereka di atas pohon, Pohon, main. terus lagi main, lagi makan. Makannya ya makan sisa-sisa makanan manusia. Terus yang Banaspati tuh kayak bener-bener cahaya tuh mancar banget gitu loh. Terang banget. Terang banget, bikin mata tuh sakit banget. Dan akhirnya aku mau coba deketin kan. Waktu itu pernah aku sempet deketin. Terasa aku tuh kayak terpental gitu loh. Langsung gitu. Iya, dan dia tuh langsung muncul ngejar aku. Dan akhirnya aku langsung pulang, langsung nangis ke mamaku juga. Akhirnya juga nggak seperti itu ya, nggak apa deh. Udah, ya nggak apa, serah kamu aja, kayak tenangin dulu, jangan keluar sehari atau 2 hari, terus harinya setelah itu ya udah damai aja, aku nggak mau deketin dia lagi gitu. Serem banget. Sumpah. Ekstrim banget. Gabutnya agak itu ya, ngabsen hantu ya gabutnya ya. Aduh. Kalau Kak Pram dikejar kayak gitu gimana? Kamu Kira. sih. Aku pasti What would you do? pingsan kayaknya sih. Aku nggak tahu mau ngomong apa, pasti gitu. Oke kak, kan kita lagi bahas kayak orang yang kerasukan ya. Mungkin ada kriteria tertentu yang bikin orang itu dimasuki sama makhluk kayak gitu, atau yang lain? Nah, yang pertama sih mungkin karena dia bengong ya. Yang pertama orang itu bengong, banyak pikiran, sedih, dan dia frustasi juga bisa jadi. Jadi akhirnya Kak Yusti Gampang jangan masuknya. gampang jangan dimasukin lawan, juga. jangan lawan. Santai aja, Iya Kak. Kak. Jadi Santai. kita harus Banyak pikiran. dimanapun dan kapanpun kita harus tetap bisa jaga diri, kontrol diri, jangan sampai tubuh kita tuh dikuasai sama Si makhluk. ya si makhluk itu. Oke. Mungkin dari Kak Yusti? Yusti. Heeh. Oke, kalau dari aku itu sebenarnya udah lengkap banget dijelasin kalau sama Kak Nasi tadi. Ya benar, kayak kita jangan kosongin pikiran, kayak apapun yang terjadi tuh jangan kosongin pikiran, kayak alihin sama yang lain-lain gitu, mungkin yang positif-positif.
jangan juga yang ke negatif gitu. Pokoknya jangan sampai pikiran kita kosong, karena saat pikiran kita kosong dia itu peluang dia untuk masuk sih. Tapi kalau mungkin di Bali itu kayak gimana Kak? Kan kadang ada yang kayak penampilan gitu kan, terus tiba-tiba kayak dirasukin kayak gitu-gitu. Iya sih, kayak kalau di Bali itu kan ada istilahnya melik namanya. Melik itu orangnya gampang dimasukin. Oh kayak gitu. Kayak apa ya? Itunya dia tuh lemah gitu loh. Mungkin iman ya sih. Iman. Oh itu yang lemah banget gitu. Rajin ibadahnya ya. iya bener sih. Jadi kayak dimasukin, pasti pernah lihat dong yang nari-nari Iya. atau yang Dilayak-layak. teriak-teriak kayak gitu. Itu yang melik namanya sih kalau di Bali. Oh, sekarang mau nanya nih. Bener nggak sih Kak Naza, pasti pernah lihat ya yang hantu gitu nyamar jadi manusia gitu, kayak di film-film lah. Itu kita tiba-tiba nyamar jadi ini terus nyerang kita buat ngebunuh kita, itu beneran nggak? Beneran ada nggak sih Kak? Menurut aku sih emang bener banget, karena aku juga dialami sendiri sama kakakku. Nah jadi Seriusan, kakakku kakaknya sendiri? Kakakku. Dan aku sama kakakku dibilang kayak orang-orang bilang kayak tulangnya itu harum, tulangnya itu manis, jadi gampang untuk diikutin sama hal-hal seperti itu. Jadi bahkan pernah kakakku tuh dia tuh kos kan dulu kuliah di Surabaya. Dan waktu kuliah itu dia tuh ternyata setiap hari tuh ditemenin sama namanya Bumah Muda. Mama muda. Bumah Muda memang Namanya Mahmuda. Iya. Oh. Namanya Mahmuda. Dan aku tuh waktu itu ditelepon sama mamaku kan. Nah, mamaku tuh kayak frustasi, kok nggak diangkat-angkat, tumben banget, ada apa ini anak. Ternyata teleponnya tuh nggak tersampaikan ke kakakku. Justru di-cut sama Bumah Muda itu, dan akhirnya nggak beberapa lama lagi Bumah Muda yang angkat telepon mamaku. Nggih, wonten apa ibu? Dan kakakku tuh nggak bisa bahasa Jawa karena memang keluarga aku kan bukan asli Jawanya ya kan. Jadinya kayak ngomongnya tuh pakai bahasa Indonesia, kadang juga bahasa Jawa tapi yang kasar. Nah itu bahasa Jawa tuh halus banget dan nada bicaranya juga halus. Nggih, wonten apa ibu? Mbak Dewinya lagi tidur, seperti itu. Berarti itu Bumah Muda tuh dari apa? Iya, terus ditanya sama mamaku kan, kamu siapa? Ibu ini siapa? Nggih, saya Bumah Muda. Wonten apa? Mbak Dewinya tidur. Mbak Dewinya aman kok, seperti itu. Dan ketika kakakku lagi sendirian kan, dan itu kayak kalau tuh kayak dijambak-jambak gitu loh rambutnya. Sumpah? Ditarik-tarik. Itu main atau? Itu memang. Terus sempet kakakku tuh ditidurin sama Bumah Muda itu sampai sesak nafas. Oh, ditindih. Kayak Tindihan gitu, gitu. nah, kayak ibaratnya kayak tindihan gitu ya kata orang-orang ya. Terus akhirnya kakakku tuh nangis. Akhirnya beberapa hari lagi kakakku pulang ke Sidoarjo dan itu kan akhirnya cerita semuanya ke mamaku kalau dia tuh selama di Surabaya tuh digangguin, bahkan juga sempet ditidurin juga sama Bumah Muda itu. Dan akhirnya mamaku kayak punya solusi gitu buat dibawain ke mbahku, dan mbahku tuh dipercaya sama orang-orang tuh kayak ustadz dan juga bisa Kayak orang pintar. ya orang pintar gitu, sembuhin semuanya hal-hal mistis gitu kan. Akhirnya minta jimat ke mbah, dan akhirnya juga aku udah dijaga sama jimat itu. Dan juga sebenarnya juga udah ada penjaganya juga dari almarhum kakek gitu. Gitu. Nah, kalau buat Kak Isti ini ada nggak sih saudaranya atau siapapun temannya gitu kayak dijaga atau kerasukan itu ada nggak cerita gitu? Oke, dari aku tuh ada, itu kakak kandung aku sendiri. Nah, jadi dia tuh waktu kecil itu main ke sungai gitu. Nah, sungainya itu emang terkenal sama yang tetua-tetua dulu, itu tuh emang dari dulu penunggunya itu, dan itu kuat banget, gak bisa disembuhin. Dan pasti tahu kan yang namanya leak. Tahu. Itu tuh Ratu Leak itu kalau di namanya di situ. Jadi dia tuh sakti banget. Nah, jadi dia main-main di situ sama temen-temennya. Kebetulan dia tuh yang paling lemah gitu loh. Jadi dia yang kena. Terus selama 1 tahun dia tuh kayak kerasukan. Tapi setelah kalau kita kan pasti langsung ke medis dulu kan, lihat itu sakit apa gitu kan. Soalnya, nah di situ di medis itu nggak kebaca itu sakit apa, dan nggak sembuh-sembuh. Padahal udah bolak-balik rumah sakit. Ternyata ya kena di situ, dan ujung-ujungnya yang minta jimat kayak yang dibilang Kak Nasila tadi. Dan kejadiannya itu dia tuh sampai pernah kayak lagi diem nonton TV gitu, kita bareng-bareng satu keluarga, tiba-tiba dia step kayak gitu. Terus tiba-tiba lagi tidur itu kayak balik badan kayak gitu, bener-bener tiba-tiba.
padahal terus tatapannya kosong kayak gitu, kayak yang dibilang kita tadi lemah. Pokoknya gimana sih ciri-ciri orang yang bakalan kerasukan itu. Berarti itu kerasukan yang dari sungai tadi. Iya, jadi masih digangguin terus kayak Sampai gitu sekarang? ya. Enggak. Enggak, Oh, udah sembuh ya? udah bersih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah wujud yang seram itu kayak jahat nggak sih Kak? Atau mungkin itu cuma penampilannya aja gitu? Kalau menurut aku ya, Iya. memang kalau wujudnya yang seram kayak genderuwo, banaspati, dan yang lain-lain itu memang mereka tuh jahat. Dan mereka tuh ingin banget kayak ganggu banget sama manusia, apa ya, suka banget manusia tuh kayak sedih, terus gitu. marah, terus frustasi. Berarti yang Jadi- jelek-jeleknya kita Iya, dia suka dia gitu suka ya? gitu, suka Iya. banget malah. Dan tujuan dia tuh memang bikin kita seperti itu, buat nggak percaya lagi sama Tuhan juga pernah, seperti itu juga ada. Kalau misal pocong, kuntilanak itu emang jahat gitu. Kalau menurut aku sih pocong dan kuntilanak tuh ada yang baik dan ada yang enggak, ya, ada yang jahat juga. Nah, Dan tapi juga semua tuh tergantung dari hantunya juga sendiri gitu. Dia mau tujuannya jahat atau tujuannya mau baik. Biasanya kan hantu ada yang kesepian, kalau kesepian tuh minta cari teman, teman cari teman, cowok kalau gitu yang ya. jahat. Cowok. Iya. Enggak. Lanjut. aja. Enggak, takut aku. Ayo lanjut. Ya. Yang Terus ini. kalau yang tujuannya buat jahat ya memang dia jahil banget ke kita, pengen kita marah-marah seperti itu. agak serem gimana gitu ya. Ya nggak serem aja, itu juga bikin beban juga buat manusia kan. Berarti kita harus kuat tamen Ya, gitu. ya harus kuat. Contohnya buat Iman. ibadah juga kan. Nah, ini kan kalau di Bali sendiri Lea gitu. Lea itu maaf ya, ini aku kan kurang tahu dengan kepercayaan yang Bali gitu. Emang boleh nggak sih bilang kalau Lea itu jahat atau ya apa itu? Ya, kalau menurut Kak Nazla tadi ada yang baik, kalau aku itu menentang semuanya. Aku bilang semuanya itu jahat. Kenapa? Meskipun yang kesepian tadi, kita disuruh nemenin kan, tapi itu ujung-ujungnya kita diajak ke alamnya. Nah, ke alamnya itu kan otomatis kita diajak meninggal gitu kan. Nah, itu kan udah termasuk jahat kalau di alam kita. Jadi kalau menurutku itu semuanya jahat. Terus kalau yang layak tadi, itu tuh sebenarnya itu berasal dari jiwa raga kita, kayak kita sendiri ini bisa loh jadi layak, tapi itu tuh kayak rohnya kita gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu tuh badan kita. Oh gitu. Nah, ya. jadi lihat tuh kompleks banget sih ceritanya. Pokoknya panjang banget dimana itu tuh harus belajar lagi. Dan terus lihat itu kalau kamu tuh kayak butuh sesuatu gitu, terus kamu nggak bisa dapetin secara gampang, secara paksa kita bisa jadi lihat itu, tapi itu kan jahat banget kan. Iya, jahat. Kayak harus numbalin sesuatu, harus mengorbankan keluarga dan lain-lain gitu sih kalau mau jadi lihat. Mau coba? Enggak mau lah. Saya mau orang aja lah. Serem kan? Orang yang sehat Ya, serem walafiat banget. gitu. Ya, aku serem banget. Oke, ini mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi ini dari Kak Yusti atau Kak Nazza kan udah pernah ngerasain atau jalanin pengalaman atau Iya. yang mengerikan lah, pengalaman Kejadian. horor gitulah, kejadian. Itu ada nggak sih tips buat teman-teman yang di rumah kalau Iya. misal lagi ngerasain hal yang begitu atau Mungkin tiba-tiba ditemuin. gitu, Iya. nggak sengaja Nggak ngeliat ngeliat. gitu. Itu ada tips atau apa aja yang harus dilakukan? Nah, tips buat aku ya cuek aja gitu. Buat teman-teman juga? Oh iya, buat teman-teman juga. Tapi kalau kayak ngikutin kita terus, kayak kita ngerasa Iya. keganggu, masa kita cuma cuek gitu? Awalnya kan cuek aja ya kan, Iya. cuek aja. Pokoknya harus kuat, nggak boleh apa ya terkecoh sama hal-hal yang seperti itu kan. Kalau kita terkecoh ya gampang dimasukin dan gampang juga diajak ke dunianya juga. Jadi kayak selalu dimanapun itu kita tuh selalu berdoa, selalu semangat, selalu ceria, tersenyum, nggak boleh sedih, nggak boleh banyak pikiran. Dan ketika kita sedih bahkan mudah banget mereka buat gangguin kita gitu. Jadi tipsnya itu harus tetap apa ya, tetap semangat lah intinya. Oh, aku mau nanya, kalau misalkan di kalian ini kan sebagai muslim gitu, Iya. tiba-tiba face to face di sama hantu, itu tuh kayak aku kan pernah dengar ayat kursi gitu kan. Iya. Itu gimana sih? Kayak langsung bakalan dia bis gitu hilang atau gimana setelah baca itu? Nah kalau aku kan juga pernah nih ya, pernah juga. Iya.
waktu itu sempet hantunya tuh kayak jelek banget mukanya, dan aku kan kayak risih banget kalau lihat orang apa ya, bukannya jelek body shaming gitu, bukan, jeleknya tuh kayak banyak darahnya, Rupanya terus lah gitu. lubang-lubang juga mukanya, ada cacing-cacingnya gitu kan, bau nggak enak ya. Iya. Aku tuh sempet baca ayat itu tuh nggak mempan sama sekali. Kamu Jadi tahu mereka- apa yang aku baca? Apa? Cuma ya Allah, 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 Allah Akbar gitu aja, terus dia hilang. Jadi nggak semua ayat Al-Quran itu bisa menghilangkan hantu. Justru kita kembali ke Allah gitu aja. Berarti Jadi dia nggak sama mempan. Karena mungkin dia udah apa ya, udah kuat banget dengan ayat-ayat hafal itu, gitu ya? udah hafal, Iya. jadi dia punya cara untuk mengatasinya, dan dia nggak hilang dan tetap ada di situ gitu loh. Aku juga kaget waktu itu, loh kok nggak hilang Terus gitu. kan ada tuh hantu yang bahkan bisa baca Iya, ayat. bisa baca. Nah itu juga pernah aku lagi sholat, Oh. itu juga kayak Saingan aku sama dia. berdoa gitu ya Iya, kan, berdoa terus dia kayak ikut amin Kayak mabuk gitu ya. iya kayak makmum gitu juga memang ada. Dan itu bahkan juga iblis juga ada, nggak hantu aja sih gitu. gitu. Aduh. Ya apa ya? Intinya sama tergantung diri kita aja ya Nah berarti. iya, pokoknya harus ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Betul. Jangan Balik lupa lagi. ibadah. Nah iya. Jangan hanya senang-senang. Ibadah juga teman-teman seperti itu. Ingat akhirat, ingat kehidupan selanjutnya. Tebal 5. Betul banget. Oke, mungkin tadi itu pertanyaan terakhir ya. Jadi dari Pop sendiri ini beberapa waktu yang lalu itu udah ngirimin question Question box box. gitu di Instagram Instagramnya BEM BEM Vokasi UB. Nah, Kita Ini- di sini mau bacain Ya. kayak cerita dari sharing-sharing dari mahasiswa vokasi. Mungkin dari Kak Pram dulu. iya, ini nggak semuanya ya. Ini yang Dipilih paling beberapa. ya dipilih beberapa yang paling menyeramkan gitu ya. Jadi ini dari temen aku sendiri ternyata gitu. Jadi ini temen aku sebelum pindah ke kota aku sekarang, kota Probolinggo, dia tuh tinggal di salah satu kota di Jawa Timur seperti itu. Jadi terus dia bilangnya gini, ini sih kejadiannya pas masih tinggal di kota sebelum Probolinggo itu, tepatnya di rumah lama. Jadi rumahnya itu di perumahan gitu. Nah di rumahnya itu ada 2 lantai. Di lantai bawah ada 1 kamar dan emang jarang banget dipakai. Dan di lantai 2 ada 3 kamar. Biasanya dia itu selalu tidur di lantai atas, tapi nggak tahu karena dia itu capek, tiba-tiba dia itu ketiduran di lantai pertama, di lantai bawah itu. Habis itu kan dia ketiduran. Waktu bangun-bangun itu dia kayak dengar suara azan subuh gitu. Tapi itu posisinya setengah bangun, setengah sadar gitu. Nah, jadi waktu setengah bangun, setengah sadar itu ada banyak suara gede-gede gitu. Cewek sama cowok yang ngetawain dia. Gitu. Jadi setengah sadar mau bangun itu ada yang ngetawain dia, ngelilingin gitu lah. Dia kira cuma cicak. Pas aku melek dikit, bayangan hitam gede banget, berbulu, berbau gitu. Terus dia merem lagi dan gak berani melek. Pas barengan sama token listrik mati tiba-tiba. Jadi waktu itu dia ngerasain pengalaman itu, tiba-tiba listriknya mati seperti itu. Nah, saking takutnya dia tuh karena dia muslim, dia baca Al-Fatihah seperti itu. Tapi tetap aja yang hantunya tuh masih godain dia, masih ngeliatin, ketawa cekian. Terus gak lama itu ya rambut dia itu yang panjang itu nyebet mukanya, disebetin ke mukanya dia waktu tidur, cus gitu. Tapi dia tetap nggak berani bangun sampai akhirnya udah azan subuh mereka pergi gitu. Seperti itu. Itu mungkin dari Kak Naza atau Kak Yusti ada tanggapan gitu. Mungkin dari dia kan tidur tiba-tiba nggak baca doa bisa aja, itu gimana? Ya menurut aku ya memang dari hantunya sendiri, dia tuh memang jahil, pengen gangguin orang yang lagi tidur itu. Dan betul kan kata aku tadi, meskipun kamu baca ayat Al-Quran, itu juga gak Belum mempan tentu. gitu. Belum tentu dia tuh hilang, belum tentu dia kayak takut juga sama ayat Al-Quran itu. Dan solusinya ya itu ya ingat sama Allah gitu aja. Oke. Gitu. Buat Kak Yusti mungkin ada tanggapan dari cerita ini cukup seram lah. Dari bayangin ya Kak Yusti tidur enak terus bangun ada yang ngetawain gitu. Setengah Iya, sadar. serem banget lah, kayak udah keganggu
udah beban bikin kita takut itu Iya, triple pikiran kill bawah, banget ya. kan. Pasti harinya langsung bad day gitu, yang moodnya jelek gitu ya. Iya, jelek Terngiang. banget. Baru bangun itu kan belum ada nyawa gitu kan. Nyawa ada setengah. Iya, masih- masih setengah mau sadar. makan Iya. gitu kan. Jadi Belum ada nyawa. kalau menurut aku itu emang ya hantunya sih yang jahil. Terus ya kayak dibilang tadi sebenarnya apapun itu nggak mempan kecuali dari diri kita gitu. Soalnya semakin kita berani dia tuh semakin bakalan ngejauh gitu sih kalau dari yang aku ketahui. Gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari question box. Ini Ini kan juga dari tadi kita Iya. udah ya Najwa gantian. Mungkin dari narasumbernya bisa dibacain. dari Kak Yusti aja lah. Oke, mungkin ini ada pertanyaan atau jawaban dari question box terakhir. Ini langsung dibacain ke Kak Yusti kan dari tadi Biar udah. guide kita Ah, dulu nih. gitu. Nanti Mungkin dari teman-teman- narasumber bisa baca ini, Kak Isti silahkan. Yuk. Oke, terima kasih. Ini jadi ceritanya tuh kayak gini. Nah, jadi dia itu disapa dan mau diajak kenalan sama penghuni kos. Oh, berarti ini anak kosan. Anak Iya, kos. iya, kuliah nih. Terus itu tuh terjadi pada malam hari sekitar jam 8 malam. Padahal itu masih awal-awal ya. Iya. Lalu dia itu waktu itu mau cuci tangan di kamar mandi. Nah, selang beberapa menit tiba tercium bau bunga wangi banget. Nah, tapi aku terus berpikir positif, mungkin itu bau sabun. Lah, kok makin lama baunya makin menyengat gitu. Terus baunya seperti bunga kantil yang baru saja mekar. Tapi waktu itu masih bisa positive thinking dan lanjut ambil wudhu buat sholat isya. Nah, kejadiannya itu kejadian pertama, teman-teman. Jadi itu tuh nggak cuma itu. Gak cuma Yang sekali. kedua, itu waktu itu bertepatan dengan hari Minggu. Sambil nunggu teman sekos selesai nyuci baju, aku ketiduran sambil main HP di kamar. Ketika aku menghela napas panjang, terdengar dan terasa ada yang menghela napas panjang juga di sebelahku. Tapi asli nggak ada siapa-siapa di sampingku. Wow. Habis itu langsung deh nggak bisa positive thinking. Langsung aja keluar kamar, duduk di depan. Nah, selama ini yang tak positive thinking berubah jadi, oh sepertinya penunggu ini usil kayaknya sama anak kos. Kayak gitu ceritanya. Berarti disapa-sapa nungguin gitu ya. Iya benar, jadi kayak penunggu kosannya itu pengen kenalan gitu nggak Iya, sih, diajak pengen berteman. berkenalan gitu sama Sama si dia. Iya Yang betul. ceritain itu. Kalau Kak Nazza sendiri ini ya apa nih? Tanggapannya? Tanggapannya ya itu tadi Kak Yusti juga, Berteman. dia juga pengen kenalan, Berinteraksi sama kita. berinteraksi juga, jahil juga bisa iya, dia butuh teman juga iya. Terus memang dari beliaunya hantunya juga memang ingin banget punya niatan seperti itu. Iya benar banget. Itu kan tadi dari kita semua. Nah, ini kan Kak Pram juga kan ngekos, Nah, Kak. iya. Iya. Juga ngekos. Mungkin bisa pernah nggak mengalami yang kayak gini juga gitu. Alhamdulillah selama aku ngekos ini aman sih, meskipun aku kadang sering tidur malam ngerjain tugas atau pulang-pulang rapat gitu sama teman-teman. Itu aman sih Ya masih alhamdulillah. aman ya, Belum. masih Jangan gitu. Ya. Aku jadi kepikiran apalagi hari ini. Pak, untung hari Jumat. Ya syutingnya ini hari Jumat aman lah. Ya semoga aja. Ya belum. belum. Kalau Kak Najwa nih, Pernah sih, kan aku juga maba, masih baru juga. Terus habis itu hari pertama kan aku sekamar berdua sama teman aku. Terus yang hari kedua itu teman aku lagi ngerjain tugas juga sama temennya. Habis itu aku tidur sendiri dan aku tidurnya masih jam 11 gitu. Terus habis itu kayak udah gak enak gitu kan tipsnya rasanya gitu. Terus taunya kayak ada yang mendekat gitu ke aku. Terus habis itu kayak tindian. Jadi kayak nggak bisa gerak gitu, susah. Terus ya juga sama aja baca Al-Fatihah, baca itu sih juga ya udah gak mempan. Iya. Cuma aku diem aja gitu kayak sabai gitu. Tapi lama-lama juga hilang sendiri sih. Udah sih, cuma itu aja. oke nih, udah banyak cerita sama Iya. berbagi pengalaman ya. Mungkin aku mau ngucapin banyak terima kasih kepada Ya, Kak Nazza, narasumber kita ya, yang Kak keren-keren. Nazza, dari PR, Kak Yusti dari apa? Sekretaris ya? Iya. Seperti itu. Mungkin di lain waktu kita bisa cari topik Iya. yang Mungkin seru. bulan depan lagi. Iya, mungkin bulan depan lah kita Iya, cari Ada topik. tunggu lah ya. Iya. Mungkin dengan tema yang lain dan jangan Oke. lupa buat dengerin Pops di YouTube, Spotify. BEM Vokasi UB dan di Spotify. Spotify.
Dan juga ntar kita bakal upload spoileran di Instagram BEM Vokasi Universitas Nah, Brawijaya. jadi buat teman-teman nih semuanya mahasiswa vokasi UB harus pantengin Harus Pops nonton nih. karena seru loh, seriusan seru banget. Oke, mungkin ada sepatah atau dua kata tentang closing statement atau pesan-kesan tentang Pops ini dari Kak Naza atau Kak Yusti. Mungkin bisa dari Kak Naza dulu. Pesannya minta tolong terus dikembangin, Ya. terus Siap, cari-cari siap. topik yang bener-bener relate sama kehidupan, Iya, biar siap, kita siap. juga punya motivasi, punya pandangan. Wah, seru banget nih podcastnya gitu. Oke, mungkin ini PR kita ya ke depannya Iya. ya. Semoga aja ya bisa dikembangin. Kita cari topik Harus yang bisa, lebih bukan keren. semoga, harus lebih keren. Lebih keren. Mungkin nanti tembus ke 2 juta views. Amin. Wah, amin. Keren nih. Oke, terima kasih ya Kak Naza Terima ya. kasih. Oke, sekarang buat Kak Yusti nih. Oke, kalau dari aku bener banget, semoga Pops ini tuh kayak semakin dikenal sama baik internal vokasi maupun eksternal vokasi gitu. Jadi kita tuh semakin, oh ini loh proker-proker yang masih aktif gitu loh. Jadi kita tuh di vokasi diketahui bahwa kita tuh fakultas yang sangat aktif banget gitu. Terus Pops ini juga kan nggak cuma bahas Halloween ini doang, Enggak. kayak banyaknya kan berbagai kan. Berbagai Jadi itu tuh bisa dimasukin kayak insight gitu ya. Iya, Ah, benar, ah. kayak gitu. Oke, mungkin dari aku Pram selaku host dan teman aku Najwa. ingin ucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah dengerin rangkaian Podcast podcast ini. Mungkin dari teman-teman sabar nantikan di episode podcast selanjutnya seperti itu ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Bye. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Perhub Santai episode Kicauan Praktisi. Jangan lupa share konten kami lewat sosial media kamu. Kalian bisa cek konten menarik kami lainnya di YouTube, Instagram, Spotify, BEM Vokasi UB. Sampai jumpa praktisi.